Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran 12. Saya senang, mudah-mudahan adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memulai pelajaran ini yaitu diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Tapi sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk menyatukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh datang lagi ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau belajar Tuhan, tolong kami, buka hati kami, berikan kepada kami kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengetahui apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tolong kami supaya kami bisa belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar mengenai Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Adik-adik bisa melihat di sini, ini adalah satu peringatan Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan yang hidup di dunia, supaya hidupnya itu boleh menjadi teladan dan boleh mencerminkan kekristenan. Hidup untuk Tuhan itu tidak mudah, ya. Bagaimana supaya hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah. Karena Rasul Paulus tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang aturan-aturannya atau orang-orang di sekitar kita itu mungkin banyak yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan itu, yaitu Rasul Paulus mengatakan hendaknya kita serupa dengan Allah. Nah, caranya bagaimana kita serupa dengan Allah? Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Artinya kita harus berubah. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, lalu kita mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. Pasti ada gagal, pasti ada hal-hal yang menghalangi, tetapi Rasul Paulus bilang bahwa berubahlah terus-menerus oleh pembaharuan hatimu. Dan jangan lupa adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ketika kita melakukan kebenaran, dia tidak akan tinggal diam, tetapi dia akan menolong kita untuk melakukannya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan penjabaran yang lebih detail dari Pastor Alex mengenai bagaimana kita hidup tidak duniawi. Ya, silakan Pastor Alex. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Ayat emas kita kali ini adalah dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 16 pasal ini, untuk mudahnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah dari pasal 1 sampai pasal 11. Di bagian yang pertama ini, secara panjang lebar, Rasul Paulus menerangkan mengenai Injil Yesus Kristus.
Bagian yang kedua adalah dari pasal 12 sampai pasal 16. Di bagian yang kedua ini, Rasul Paulus menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk terjadi. Apa yang seharusnya terjadi pada manusia setelah manusia itu di dalam tanda kutip dimasuki oleh Injil. Penghubung dari bagian pertama dan bagian kedua adalah sebuah frasa yang terdapat di ayat pertama pasal yang ke-12 dari surat Roma ini. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Frasa karena itu di awal ayat 1 inilah yang menghubungkan antara bagian pertama dari surat Roma dengan bagian kedua. Di dalam renungan kali ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai Injil itu sendiri, supaya perhatian kita terpusat pada kekuatan dari Injil itu. Di Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari ayat-ayat ini, secara tersurat dan tersirat, kita diberitahu bahwa kekuatan Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita juga diinformasikan oleh firman Tuhan ini bahwa kekuatan Injil ini datangnya adalah dari kebenaran Allah sendiri. Dan kekuatan Injil ini dihidupi dengan iman. Dan pada saat yang bersamaan, kekuatan Injil ini memberikan iman kepada seseorang. Dari ayat 1 yang saya bacakan tadi, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, antara lain, tubuhmu atau tubuh kita itu ada yang hidup, ada juga yang mati. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa tubuh yang mati adalah tubuh yang dikuasai oleh dosa. Adalah tubuh yang tidak memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam tubuh itu. Tubuh yang mati ini tidak layak untuk dipersembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Adapun tubuh yang hidup adalah tubuh yang sudah ditebus dari dosa. Adalah tubuh yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan. Dalam konteks nas kita kali ini, kekuatan Injilah yang membuat tubuh itu menjadi tubuh yang hidup. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhanlah yang bekerja melalui Roh Kudus-Nya mempergunakan Injil untuk menghidupkan tubuh yang mati tadi menjadi tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup inilah yang adalah tubuh yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Dari ayat ini kita juga diberitahu bahwa Tuhan menghendaki tubuh yang kudus. Secara tersirat kita mengetahui ada tubuh yang kudus, ada tubuh yang tidak kudus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa tubuh yang tidak kudus adalah tubuh yang dipergunakan untuk kepentingan selain kepentingan untuk kemuliaan Tuhan. Kepentingan yang bukan untuk kemuliaan Tuhan ini termasuk kepentingan-kepentingan untuk diri sendiri, kepentingan-kepentingan untuk hal-hal yang duniawi.
tubuh yang tidak kudus ini tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Dari konteks nas kita ini, kita diberitahu kekuatan Injil lah yang mengkuduskan tubuh seseorang. Roh Kudus Tuhan mempergunakan Injil untuk membuat seseorang menghidupi kehidupannya untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Tubuh yang kudus inilah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Dari ayat ini juga firman Tuhan memberitahukan kepada kita ada tubuh yang tidak berkenan kepada Allah, ada tubuh yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang tidak berkenan kepada Allah adalah tubuh yang tidak takut pada Tuhan dan tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Tubuh yang tidak berkenan kepada Allah ini tidak layak dijadikan persembahan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kekuatan Injil lah yang membuat tubuh seseorang berkenan kepada Allah. Artinya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mempergunakan Injil untuk membuat seseorang takut pada Tuhan, membuat seseorang patuh pada perintah-perintah Tuhan. Tubuh yang berkenan kepada Allah inilah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Dari ayat 1 ini pula kita diberitahu baik secara tersurat maupun tersirat bahwa frasa tubuhmu ini ditafsirkan pula sebagai hidupmu secara keseluruhan, hidupmu setiap hari, termasuk tingkah lakumu, termasuk pikiranmu, termasuk seluruh yang engkau miliki, termasuk seluruh talenta yang dikaruniakan kepadamu, semuanya termasuk di dalam frasa tubuhmu ini. Secara tersirat dari ayat ini pula kita mengetahui bahwa persembahan yang berupa tubuhmu ini adalah persembahan yang diberikan dari waktu ke waktu setiap saat tanpa henti-hentinya. Inilah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu, yaitu mempersembahkan tubuhmu seluruhnya setiap saat tanpa henti-hentinya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengetahui bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup melakukan itu atas kekuatannya sendiri. Disinilah firman Tuhan menunjukkan kekuatan Injil lah yang membuat manusia dapat beribadah setiap saat dengan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya, memuliakan Tuhan. Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Nya mempergunakan kekuatan Injil memampukan manusia untuk beribadah dengan sejati kepada Tuhan. Nas kita kali ini dari ayat 2 yang adalah ayat emas kita yang saya bacakan tadi, secara tersurat dan tersirat juga menginformasikan kepada kita ibadah seperti apa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam arti kata, tubuhmu yang seperti apa yang tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Pertama adalah tubuh yang serupa dengan dunia. Tubuh yang seperti ini tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian, tubuh yang tidak mengalami pembaharuan budi. Tubuh seperti ini tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga di dalam konteks ini adalah tubuh yang tidak dapat membedakan kehendak Allah, tidak dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna dengan yang tidak baik, tidak berkenan kepada Allah, dan tidak sempurna. Tubuh yang seperti ini tidak layak dipersembahkan kepada Allah. Dari nas kita kali ini kita mengetahui dengan pasti hanya kekuatan Injilah yang dapat membuat manusia menjadi berbeda dengan dunia. Hanya kekuatan Injilah yang dapat membaharui budi manusia.
Hanya kekuatan Injil lah yang memampukan manusia untuk membedakan kehendak Tuhan dari yang bukan kehendak Tuhan. Untuk membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna dari apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan kepada Allah, dan apa yang tidak sempurna. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan lebih dalam lagi masuk ke dalam tema kita, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia. Dalam konteks nas yang sedang kita bicarakan saat ini, yang dimaksud serupa dengan dunia berdasarkan ayat 2 adalah mereka yang tidak dapat membedakan kehendak Allah. Mereka yang tidak dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna dari apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan kepada Allah, apa yang tidak sempurna. Untuk orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang serupa dengan dunia, jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Menurut konteks Alkitab kita mengetahui bahkan anak-anak Tuhan sekalipun di dalam kondisi-kondisi tertentu dapat terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang serupa dengan dunia. Jadi apa yang sedang kita renungkan kali ini, baik untuk mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, baik untuk mereka yang sudah tahu siapa Tuhan Yesus, namun belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik untuk mereka yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mengalami pergumulan-pergumulan yang akibat dari pergumulan-pergumulan itu, mereka ini menjadi serupa dengan dunia. Dari renungan kita kali ini, kita mengetahui dengan pasti jawaban Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, untuk mereka-mereka yang sedang bergumul dengan keserupaan dengan dunia adalah Injil. Kekuatan Injil lah yang dapat membuat seseorang, siapapun orang itu, belum kenal Tuhan Yesus maupun sudah kenal Tuhan Yesus maupun sudah menjadi anak-anak Tuhan, untuk dapat membedakan kehendak Allah dari kehendak yang bukan dari Allah. Kehendak yang bukan dari Allah ini bisa juga kehendak dari diri seseorang itu sendiri maupun kehendak dari dunia, bahkan kehendak dari iblis, untuk dapat membedakan apa yang baik dari yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Allah dari yang tidak berkenan kepada Allah, apa yang sempurna dari yang tidak sempurna. Dengan demikian, seseorang dengan kekuatan Injil, tubuhnya menjadi layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seseorang itu menjadi layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, dengan kekuatan Injil, seseorang akan tidak menjadi serupa dengan dunia, sehingga orang itu layak mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai ibadah orang itu kepada Tuhan. Mengetahui bahwa tubuh yang serupa dengan dunia adalah tubuh yang mati, adalah tubuh yang tidak kudus, adalah tubuh yang tidak berkenan kepada Allah. Mengetahui bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia adalah yang dikehendaki Tuhan atas anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu layak mempersembahkan diri mereka untuk Tuhan, layak beribadah kepada Tuhan. Maka mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan yang adalah berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan dari renungan kita kali ini, termasuk kita mengetahui bahwa hanya kekuatan Injil lah yang dapat membuat anak-anak Tuhan berbeda dengan dunia.
Hanya kekuatan Injil lah yang dapat membaharui budi anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu mengalami transformasi yang datangnya dari Tuhan. Hanya kekuatan Injil lah yang memampukan manusia, anak-anak Tuhan, untuk membedakan kehendak Tuhan dari yang bukan kehendak Tuhan. Maka penerapan pertama adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda apabila Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan demikian Roh Kudus Tuhan akan berada di dalam diri Anda. Dan Roh Kudus Tuhan inilah yang akan membuat Injil menjadi kekuatan bagi Anda. Kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang melayakkan Anda untuk beribadah secara sejati kepada Tuhan. Penerapan kedua adalah berdoalah meminta Roh Kudus untuk membuat Anda membaca dan mengerti firman Tuhan. Dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda untuk melakukan firman Tuhan itu. Termasuk di dalam firman Tuhan yang saya maksud di sini adalah mempersembahkan tubuh Anda, mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Sebagaimana ayat-ayat yang kita renungkan tadi. Saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan menghidupi firman Tuhan ini setiap hari lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita akan lebih lagi dipermuliakan. Dan firman Tuhan yang adalah Injil itu sendiri secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Alex ya. Saya mau memberikan kesimpulan dari pelajaran ke-12 ini. Setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, hidupnya dapat berubah. Bagaimana kita dapat berubah? Adik-adik dapat meminta dan berserah kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam diri kita. Tuhan Yesus akan mengerjakan pembaruan budi kita sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk tidak menuruti tingkah laku dan kebiasaan orang-orang duniawi. Jelas di sini di ayat hafalan kita di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik hafalin ya. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan ke rekening ini, rekening gereja. Jalan ke-12 hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh banyak belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat kami berubah, untuk menjadi setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami hanya memohon pada pertolongan Tuhan Yesus yang dapat memampukan kami untuk dapat berubah dan menjadi murid Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan.